Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 3 cara untuk memperbaiki diri, menghapuskan dosa-dosa kita, dan bahkan bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Ala adulukum alama yamkhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan bisa meninggikan derajat kalian? Maka para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi bersabda, yang pertama Nabi menegaskan, "Isbaghul wudu ala makarihi." Berwudulah pada waktu-waktu yang sulit. Kemudian yang kedua Nabi menegaskan, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Dan yang ketiga Nabi menegaskan, wangtizarus sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, maka itulah perjuangan bagimu. Ar-ribat maksudnya perjuangan. Yang pertama Nabi menegaskan isbaghul wudu ala makarihi, berwudu ketika pada waktu-waktu yang sulit atau waktu-waktu yang berat. Misalkan di malam hari, ya, ketika mau tidur. Itu biasanya orang itu biasanya melalaikan hal ini. Padahal berwudu ketika hendak tidur itu adalah salah satu adab sunnah kita sebelum tidur. Adab-adab sebelum tidur, mensucikan diri sebelum kita istirahat atau tidur. Atau berwudu ketika kita merasa melakukan dosa dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan hati kita, atau dengan lisan kita. Ketika kita merasakan melakukan suatu dosa, kita segera bertaubat kepada Allah dan berwudu. Karena berwudu itu bisa menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan berwudu itu tidak hanya ketika mau sholat saja. Orang yang membiasakan berwudu, maka wajahnya akan bercahaya, insya Allah. Kemudian yang kedua Nabi menyebutkan wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak melangkah ke masjid. Ini merupakan satu amalan yang luar biasa. Makanya ketika berangkat ke masjid itu lebih utama berjalan kaki, karena satu kaki diangkat menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita, satu kaki lagi diangkat meninggikan derajat kita. Berapa kali langkah kaki kita langkahkan, berapa kali kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan berapa kali kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, wa bikulli khutwatin tamsiha ila sholah sodaqah, dan setiap langkah kaki yang diayunkan menuju tempat sholat, maka bagimu mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang ketiga disebutkan wang tidorus sholah ba'da sholah, menunggu-nunggu waktu sholat setelah sholat. Umpamanya waktu ba'da maghrib, kita tetap duduk, kita tetap berzikir, kemudian menunggu waktu isya. Maka ini merupakan amalan yang sangat istimewa, amalan yang pahalanya besar. Karena menunggu-nunggu waktu sholat atau yang tadirus sholah ini adalah lebih baik, amalan-amalan istimewa yang bisa dilakukan orang-orang tertentu. Mungkin sambil menunggu waktu sholat bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, tilawah, berzikir, atau mungkin mengadakan kajian keislaman. Kita diajarkan sebagai seorang mukmin sholat tepat waktu, as-sholatu ala waktiha, on time. Tetapi ada yang lebih baik dari on time atau sholat tepat waktu, yaitu yang tadirus sholah, sholat sebelum datang waktu sholat, before time. Jadi bagaimana sebelum azan berkumandang kita sudah bersiap dan sudah menunggu-nunggu waktu sholat. Masya Allah. Jadi itulah 3 hal, 3 jalan yang diajarkan Rasul agar kita bisa memperbaiki diri, menghapuskan dosa-dosa kita, dan meninggikan derajat kita. Memperbagus wudhu atau membiasakan berwudhu pada saat-saat sulit atau saat-saat yang berat. Kemudian banyak melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat. Dan yang ketiga adalah menunggu-nunggu waktu sholat. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.